Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Widi Putra Sahan. Apa kabar sobat-sobat semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik ya, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sobat-sobat, di hadapan kita kali ini ada sebuah pohon durian ya. Ini adalah tanaman saya berusia 2,5 tahun. Kali ini saya akan mencoba memberikan tips untuk sobat-sobat ataupun sebuah tutorial yang cukup lumayan penting lah ya. Jadi sobat-sobat, sebelum saya lanjutkan tutorialnya, itu bagi sobat-sobat yang belum subscribe ya, yang masih berwarna merah tombol subscribe-nya, yang masih berkobar-kobar si jago merahnya, mohon dipadamkan ya sejenak dengan sekali klik. Jadi sobat-sobat, subscribe itu gratis total ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi sobat-sobat jangan pelit-pelit ya, mohon terus dukungannya ya. Jadi karena channel saya ini adalah channel baru. Nah sobat-sobat, jangan lupa pula untuk tekan tombol like-nya dan juga tombol loncengnya. Nanti sobat-sobat di akhir video kalau ingin sharing-sharing dengan saya, ingin bertanya-tanya, silakan coret-coret di kolom komentar. Pasti nanti akan saya jawab. Saya ini orangnya baik dan tidak sombong. Tapi sayangnya sobat-sobat, saya ini tidak rajin menabung. Makanya sampai sekarang saya belum kaya-kaya. Ya langsung saja lah sobat ya ke tutorialnya. Nanti saya malah ngelantur ngomongnya. Nah sobat-sobat, kali ini saya akan memberikan ataupun menjelaskan tentang macam-macam percabangan ya. Jadi sobat-sobat, ada sebutan-sebutan ya untuk percabangan ya. Jadi sobat-sobat, di sini saya akan coba menjelaskan. Jadi yang disebut dengan batang primer itu adalah batang utama sobat-sobat ya. Ini adalah batang primer, batang utamanya ya. Nah, jadi kalau untuk batang sekundernya adalah batang produksi ya. Jadi ini adalah batang sekunder. Nanti disinilah calon buah itu biasanya akan muncul ya. Jadi batang primer adalah batang utama, batang sekunder adalah batang produksi. Jadi sobat-sobat, selain dari batang sekunder, ada pula di sini yang disebut dengan tunas air ya. Jadi tunas yang tumbuh di cabang sekunder itu namanya tunas air sobat-sobat. Jadi yang seperti ini. Jadi sobat-sobat, inilah yang bisa dijadikan entris ya, tunas air ya. Biasanya ini yang saya gunakan untuk entris. Nah seperti ini sobat-sobat. Jadi perawatan untuk pohon durian ini itu dirawat ya. Ketika sudah berumur seperti ini ya, sudah besar seperti ini. Jadi sobat-sobat, ada yang harus kita lakukan untuk perawatan atau pembentukan cabang produksi ya, ataupun cabang sekunder. Jadi yang pertama-tama itu adalah kita harus rutin memangkas tunas air ya. Jadi sobat-sobat, pemangkasan tunas air bertujuan agar nutrisi lebih berfokus ke batang utama ya, maksudnya batang sekunder ya, dan ke pucuknya ya. Jadi agar proses tunas barunya itu lebih cepat ya. Jadi nutrisinya itu fokus ke atas ya, ke tunas pucuk batang sekunder ya. Jadi tips dari saya adalah, jadi tunas air yang dekat dengan batang primer itu harus kita pangkas sobat-sobat. Jadi ini tadi sudah saya pangkas ya. Saya baru buat tutorialnya, saya anggap ini penting, jadi makanya saya buat tutorialnya. Jadi kita pangkas seperti ini sobat-sobat ya. Nah, ini kita buang saja ya. Yang dekat dengan batang primer harus kita pangkas seperti ini ya sobat-sobat. Nah jadi kita buang. Tapi sobat-sobat jangan sampai terlalu ke atas ya. Jangan sampai terlalu ke atas dulu, nanti pohonnya malah akan menjadi gundul ya. Itu malah akan mengganggu proses fotosintesis ya. Jadi kurang ya. Jadi seperti ini ya sobat-sobat. Jadi itu pembentukan
batang produksi ataupun batang sekunder kita buang dulu ya, kita buang, kita pangkas tunas airnya ya sobat-sobat ya. Jadi tapi jangan terlalu ke atas ya sobat-sobat ya, ingat kata-kata saya, jangan terlalu ke atas, nanti malah pohon ini menjadi stres karena kekurangan daun ya. Jadi bertujuan ini agar matahari langsung masuk ke batang primer ataupun sekunder ya sobat-sobat. Itu akan membuat batang itu kita menjadi lebih kokoh ya. Jadi kalau kita pangkasi, kita kurangi tunas airnya yang dekat dengan batang primer, itu akan membentuk batang primer ataupun batang sekunder yang baik ya, karena terkena sinar matahari langsung. Jadi tips untuk sobat-sobat ya, kalau memilih bibit durian ataupun pohon durian yang kita beli, usahakan sobat-sobat pilihlah pohon durian atau bibit durian kita itu yang memiliki hanya satu batang primer ya. Jadi batang primer hanya satu ini saja ya. Jadi batangnya cuma satu. Jadi jangan cari batang primer yang mempunyai dua batang primer ya untuk bibitnya ya. Jadi kalau untuk tingkat perkebunan, sebaiknya sobat-sobat carilah ataupun buatlah bibit yang memiliki batang tunggal ya, batang primer tunggal. Jangan menanam bibit durian yang ada dua ataupun lebih batang primernya ya. Sobat-sobat, kalau untuk tanaman di rumah ataupun di sekitar rumah untuk hiasan ya sobat-sobat, boleh ya, boleh saja kita pakai batang primer yang lebih dari satu ya, ataupun 3 atau 1, biar itu pohonnya lebih pendek ya, lebih pendek. Tapi kalau untuk tingkat dikebunkan, sobat-sobat, tips dari saya sebaiknya pilihlah batang primer yang tunggal saja ya. Sobat-sobat, mungkin cukup jelas ya, cukup membantu lah sobat-sobat ya untuk perawatan batang primer ataupun sekundernya juga, dan bagaimana pemangkasan tunas air ya. Jadi jangan langsung gundul ya, kasihan tanamannya kalau gundul, aduh malah jadi jelek nanti ya sobat-sobat ya. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti matahari akan langsung masuk, jadi ini akan membantu lebih baik lagi lah proses pembentukan cabang sekundernya ya, ataupun batang primernya juga. Jadi mungkin cukup sekian ya sobat-sobat ya, ini tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat dan juga memberikan pengetahuan sobat-sobat apa itu batang primer, apa itu batang sekunder, dan apa itu tunas air ya sobat-sobat. Cukup sekian dulu, mungkin lain waktu akan kita sambung lagi. Dan sobat-sobat, ini ada tips lagi ya, ini saya lihat ada pohon durian saya yang memiliki batang primer yang lebih dari satu ya, nanti kita lihat. Nah ini sobat-sobat, ini adalah contoh batang primer yang lebih dari satu ya. Ini pohon ini mencoba membuat ataupun membentuk batang primer lebih dari satu. Jadi sobat-sobat bisa lihat, ini pohon ataupun cabang yang menuju ke atas ini ya, ini namanya batang primer ya. Ini juga batang primernya seperti ini. Jadi ini sebaiknya sobat-sobat, kalau sobat-sobat sayang untuk memotongnya, sebaiknya ini kita beri beban ya, biar dia mengarah ke samping seperti ini ya. Kita ikat pakai batu, kita gantung pakai tali rapia ya, seperti ini. Sayangnya hari ini saya tidak bawa alatnya untuk memotong ya. Ini padahal saya sudah rencana ini memotong ini, tapi saya lupa bawa gergaji ya. Ini mungkin lain waktu akan saya potong, ataupun nanti akan saya buat beban ya di rantingnya, biar dia membentuk batang sekunder saja ya sobat-sobat ya. Mungkin cukup sekian sobat-sobat ya untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe yang masih berwarna merah. Mohon dukungannya ya, untuk like juga atau tekan tombol loncengnya.
Dan silakan komen-komen ya, coret-coret di kolom komentar. Kalau sobat ingin bertanya-tanya dengan saya pasti akan jawab. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.